dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang aplikasi salam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Amanda. Perkenalkan, nama saya Yasuda Sofiani. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari. Saya Putri Benny. Saya sudah bisa juga. Di sini kita membahas tentang pengertian dan karakteristik salam. Salam adalah akad jual beli muslimah atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaihi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bagi lembaga keuangan syariah khusus perbankan syariah, saat ini transaksi salam tidaklah menjadi menarik karena bagi pelaksana perbankan syariah masih banyak paradigma yang tidak lepas daripada paradigma bank konvensional. Ada dua ketentuan. Yang pertama yaitu ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dan yang terakhir, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Lalu untuk ketentuan yang kedua tentang barang. Yang pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan boleh menukar barang dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Lalu ada ketentuan tentang salam paralel, yaitu dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Lalu ada pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam PSAK 103 tentang asuransi salam dijelaskan karakteristik salam sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu karakteristik salam. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Yang ketiga, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Lalu ada jenis dan alur transaksi salam. Dalam transaksi salam, entitas syariah dapat bertindak sebagai penjual atau pembuat atau pabrikan, yaitu jika entitas syariah menerima pesanan untuk membuat suatu barang dari pemesan,
dan entitas syariah dapat bertindak sebagai penjual, yaitu jika entitas syariah melakukan pemesanan untuk dibuatkan barang oleh pabrikan atau produsen. Ini contoh alur transaksi salam lembaga keuangan syariah sebagai pembuat. Dalam contoh di samping, untuk memenuhi kebutuhan persediaan beras bulog, memesan kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembuat atas gabah beras Pandan Wangi tipe A kadar air 12%. Selanjutnya yaitu transaksi salam lembaga keuangan syariah sebagai pembuat. Jadi amanah gusti ini digambar itu sebagai pemesan atau pembeli. Kemudian amanah gusti ini memesan barang kepada KUD berkah, yaitu penjual. Jadi sebelum amanah gusti ini menerima barang itu, amanah gusti itu melakukan penyerahan modal kepada KUD berkah. Ya ibaratnya untuk membantu untuk pelancaran barang pesanan itu nanti dibuat. Kemudian setelah KUD berkah itu menerima modal, baru barang pesanan ini diserahkan kepada amanah gusti. Selanjutnya adalah salam paralel. Jadi bulog ini dan LKS amanah gusti itu menjadi penjual dan menjadi pembeli juga. Jadi bulog ini memesan kepada LKS amanah gusti, kemudian bulog ini menerima modal, bulog ini melakukan penyerahan modal kepada LKS amanah gusti, dan setelah itu LKS amanah memesan barang kepada KUD berkah, KUD berkah, dan menyerahkan modalnya juga. Setelah itu, setelah menerima modal, KUD berkah menyerahkan barang kepada LKS amanah gusti, dan LKS amanah gusti menyerahkan barang pesanannya kepada bulog. Ada cakupan akuntansi salam. Yang pertama, pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi salam. Kedua, tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atau obligasi syariah. Ketiga, lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain perbankan syariah, kemudian lembaga keuangan syariah, bank, dan lembaga keuangan lain. Pengertian akuntansi pembeli ini dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Yang dimaksud pembeli dalam transaksi salam ini adalah pihak yang melakukan pemesanan barang, baik pembeli akhir maupun LKS sebagai pembeli dalam transaksi salam paralel. Dan akun-akun pada pembeli ini ada akun laporan posisi keuangan. Yang pertama ada piutang salam, kedua persediaan atau aset salam, ketiga piutang kepada petani. Kemudian ada akun laporan laba rugi. Yang pertama keuntungan penyerahan aset salam, yang kedua kemudian penyerahan aset salam.
Kemudian ada penyerahan modal salam kepada produsen. Ada ketentuan tentang pembayaran. Pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian ada mengatur pengakuan dan pengukuran modal alat salam. Yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non kas. Yang berikutnya ada jika penyerahan modal salam dalam bentuk uang tunai atau kas. Yang dimaksud dalam bentuk kas adalah penyerahan modal salam oleh penjual kepada pembeli dalam bentuk kas atau uang tunai atau kas atau setara kas. Yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur seberapa jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non kas diukur sebagai sebesar nilai wajar. Jika penyerahan modal salam dalam bentuk non kas atau barang, modal salam yang diserahkan dalam bentuk non kas atau barang yang berkaitan dengan kebutuhan pembuatan barang yang dipesan tersebut. Jika yang diserahkan modal salam dalam bentuk non kas diukur sebagai nilai wajar, sedangkan modal non kas atau barang memiliki nilai buku atau nilai tercatat, maka akan timbul kemungkinan yang pertama, yaitu modal salam dalam bentuk non kas memiliki nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Yang kedua, modal salam dalam bentuk non kas memiliki nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya. Penerimaan barang pesanan dari produsen atau penjual. Karakteristik salam adalah penyerahan barang dilakukan kemudian. Oleh karena itu, transaksi salam akan selesai jika pembelian atau pesanan telah menerima seluruh barang yang dipesan sesuai spesifikasi yang disepakati dalam akad. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya yang pertama, yaitu penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, jika penjualan menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga diskon. Terus selanjutnya, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan dia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah untuk pembeli dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Yang kedua, yaitu menunggu sampai barangnya tersedia. Selanjutnya yaitu PSKK penggunaan akan salam. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. Yang pertama, jika barang pesanan sesuai dengan akad bila sesuai nilai yang disepakati. Yang kedua, jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal tempo pengiriman, maka tanggal pengiriman diperpanjang. Nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Selanjutnya yaitu
Penerimaan barang dalam dengan kualitas yang sama dengan kontrak. Pada prinsipnya, kewajiban pembuatan atau produsen adalah penyerahan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Oleh karena itu, yang diterima oleh pemesan atau pembeli adalah barang yang telah disepakati bersama, sehingga jika terjadi penurunan harga, pemesanan tidak diperkenankan untuk minta tambahan jumlah dan sebaliknya. Jika terjadi kenaikan harga, pembuat tidak diperkenankan untuk minta tambahan harga. Penerimaan barang salam dengan kualitas berbeda dengan kontrak. Prinsipnya yang harus diterima oleh pemesan adalah barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad, tetapi tidak menutup kemungkinan karena hal barang yang dihasilkan oleh pembuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Hal ini sangat dimungkinkan karena produksi pada pertanian sangat dipengaruhi oleh sistem dan kondisi alam, misalnya curah hujan, hama, keterbatasan pupuk, dan sebagainya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 5 DSN MUI 5/2000 tentang jual beli salam, penyerahan barang jumlah atau pada waktunya. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dalam pembeli rela menerima, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang ketiga, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli. Pada saat jatuh tempo tidak ada penerimaan barang, yaitu dalam transaksi salam dimungkinkan pembuat atau produsen gagal produksi, sehingga pada saat jatuh tempo pada saat jatuh waktu penyerahan pembuatan atau produsen tidak dapat menyerahkan barang baik seluruhnya atau sebagian dari jumlah barang yang dihasilkan dan jumlah barang yang harus diserahkan. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo, pemesan tidak menerima barang dan dilakukan beberapa alternatif. Menurut PSAK 103 tentang operasi salam, penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. 1. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pemesanan pada tanggal jatuh tempo kiriman, maka jika pengiriman diperpanjang nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Yang kedua, jika sampai dengan jatuh tempo belum diterima barang yang dipesan, dapat dilakukan beberapa alternatif, yaitu yang pertama, memperpanjang jangka waktu pengiriman barang kepada pembeli. Kedua, membatalkan pesanan. Selanjutnya yaitu kedua, agar supaya penjual tidak menyalahi kesepakatan dalam akad dan itu pendidik kedisiplinan, maka kedua pihak dapat melakukan kesepakatan dalam pemenahan hasil. Dana yang diterima atas benar tidak diakui sebagai pendapatan LKS sebagai penjual, tetapi harus diserahkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan. Selanjutnya yaitu akuntansi produsen atau pembuat. Menurut PSAK 103, akun pada penjual yaitu pertama, akun laporan posisi keuangan yaitu neraca, akun laporan laba bersih. Penerimaan modal salam dari pembeli atau pemesan. Pada prinsipnya, modal dalam modal salam harus diserahkan segera secara keseluruhan setelah akan ditandatangani
Penerima modal salam oleh penjual dari pembeli dicatat sebagai kewajiban salam atau hutang salam. Kewajiban salam akan berakhir setelah penyerahan untuk dipindahkan sebagai kewajiban lain pada penjual tidak dapat menyerahkan barang. Jadi itu menurut PSAK 103 tentang akuntansi salam. Pertama, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Yang kedua, modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset lunas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan modal usaha salam dapat berbentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli jika penjual melakukan transaksi salam paralel. Selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya pengolahan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual pembeli akhir. Akuntansi salam paralel. LKS dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi salam paralel dapat dilakukan dengan syarat yaitu yang pertama, akad kedua antar bank dan pembuat terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam yang telah diatur harga yang terkait dengan penyajian transaksi dalam laporan keuangan syariah. Yang pertama, pembeli menyajikan modal usaha salam diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajiban dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Selanjutnya dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam telah diatur hal-hal yang terkait dengan pengungkapan transaksi salam dalam laporan keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dalam transaksi salam mengungkapkan piutang kepada supplier dalam paralel yang memiliki keunggulan istimewa. Yang kedua, jenis kualitas dalam pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai PSAK 101 tentang penyajian dan laporan keuangan syariah. Yang kedua, pembelian transaksi dalam salam mengungkapkan yang pertama, besarnya modal sabak salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kualitas barang pesanan. Ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari Bapak kami. Mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi kami.